Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Haikal dan rekan saya Dr. Tengku Anissa. Nah, Dr. Haikal, tadi kita udah lihat video mengenai negara-negara penghasil kurma. Ternyata hampir mayoritas itu negara dari Timur Tengah ya. Betul Nisa banget pikirnya Nisa. hanya di Arab Saudi saja, ternyata Iran ada di juga Amerika ada, juga. Ya. Nah ya. ini kan Nisa baru menikah nih ya. Nah Nisa tahu gak, katanya nih di masyarakat kurma itu bisa merangsang kehamilan, kurma muda nih khususnya. Wah, serius Dokter Haikal. Wah, ini penting banget nih. Kebetulan di samping kita udah ada narasumber yang cantik jelita, Dokter Putri Adimukti, spesialis gizi klinis. Selamat siang, Dokter. Siang, Dok, apa kabar? Dokter Nisa, Dok, Dokter siang Haikal. ini kita mau membahas tentang kurma muda ya. Dan termasuk tadi Dok, pertanyaan kurma muda katanya bisa merangsang kehamilan. Dan buat penonton yang ingin bertanya, silakan bergabung dengan telepon ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Oke. Nah, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Nah, itu dia. Tadi kita lihat di tayangan ya, ternyata ada anggapan bahwa kurma muda itu bisa meningkatkan atau merangsang kehamilan. Makanya banyak dicari oleh pasangan muda, Nisa nih. Oke, Kalau merasa Nisa mencari tersindir. nggak kurma Iya, muda? dari kemarin tuh sebenarnya Nisa nyari-nyari kurma muda, cuman kan sekarang lagi susah banget nyari kurma Betul. muda kan. Nah, kebetulan di sini di studio ada kurma muda. Ntar mau Nisa bawa pulang langsung. Aduh. Tapi nih ya, sebelum kita nanyain soal kehamilan nih, Dok, Iya. ada fakta mitos yang paling penting nih saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Katanya nih, konsumsi kurma muda dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Wow, fakta. Bagaimana, Kenapa, Dok? Fakta karena kita tahu kurma muda ini memang mengandung banyak nutrisi yang penting untuk imunitas tubuh. Seperti itu. Misalkan dari kandungan energi tentunya dia memberikan energi. Kemudian juga dia mengandung vitamin mineral, vitamin A, vitamin C, kemudian juga dia mengandung mineral seperti zinc, selenium, seperti itu, dan juga ada potensi antioksidannya. Wow. Di mana itu semua tentunya diperlukan dalam imunitas tubuh. Dalam berbagai tahapan, misalkan dalam proses reaksi oksidatif, saat sel-sel darah putih itu menyerang bakteri, virus, kemudian juga untuk pembentukan antibodi seperti itu. Jadi di masa pandemi COVID ini bisa membantu Dok ya. Betul, tapi dengan sebenarnya- mengkonsumsi kurma muda bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, Betul. tapi bagaimana dengan kurma yang biasa, Dok? Ini kurma matang Iya, ya. kurma matang. Karena ada keriput kulitnya. Gimana Dok kalau kurma matang? Dok? Iya, tidak kalah juga yang kurma matang juga sama nutrisinya. Oh, sama. Oke. Seperti itu. Jadi mau pakai yang kurma muda segar maupun kurma kering seperti ini ya, boleh-boleh saja seperti itu. Kemudian juga porsinya juga harus kita atur juga, jangan kebanyakan juga karena ingat ada kandungan gulanya juga ya, seperti itu. Sehari bolehlah 4 sampai 6 butir kita bagi dalam cemilan pagi 3, cemilan sore 3 seperti itu. Nah Dok, ini pertanyaan yang sangat ditunggu oleh Dr. Nisa dan pasangan muda yang lain. Katanya Dok, konsumsi kurma muda dapat mempermudah kehamilan. Fakta atau mitos Dok? Mitos. Lah Iya, mitos Nisa. sayangnya mitos Waduh. ya pemirsa. Ya Iya. ampun, itu bagaimana, Dok? Kenapa itu bisa dibilang mitos? Kenapa mitos? Karena sebenarnya sampai saat ini belum ada studi yang membuktikan dan dilakukan pada populasi manusia terkait hal tersebut. Oke. Nah, tapi ada kabar menggembirakannya juga nih. Wah, apa nih, Dok? Iya, karena memang kurma muda ini mengandung banyak nutrisi seperti misalkan vitamin A, vitamin C, kemudian juga mineral, dia juga mengandung fitonutrien, dia mengandung fitoestrogen, dan juga tadi potensi antioksidannya, di mana semua ini bisa memodulasi hormon-hormon yang terkait dengan proses reproduksi, sehingga kita harapkan juga bisa membantu meningkatkan kesuburan seperti itu. Ya setidaknya ada secercah harapan nih, Dok ya. Tapi sebelum kita lanjutin, ini ada penelpon. Halo. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, di mana? Biasa, Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Heran dari Bandung. Ya, Pak Herlan dari Bandung. Rajin sekali ya Pak Herlan, terima kasih loh sudah menelpon hari ini dan menonton Hidup Sehat. Oke Pak Herlan, ada pertanyaan apa yang terkait dengan kurma begini muda? kan sekarang sedang semarak madu kurma TJ ya, baik di apotek, di toko obat, di pusat perbelanjaan, bahkan di warung-warung juga banyak dijual. Menurut informasi,
kalau dicampur dengan telur bebek, ya itu akan menyembuhkan osteoporosis, mitos atau fakta. Yang kedua, di pusat perbelanjaan nih sekarang banyak kurma-kurma yang dicampur dengan borak. Apakah ini bisa menimbulkan penyakit lambung, mitos atau fakta? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Herlan. Nah, itu Dok, tadi pertanyaan kalau kurma madu ya, ini dicampur sama telur bebek, katanya bisa menyembuhkan osteoporosis, Dok. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Iya, mitos. Karena ya sekali lagi belum ada pembuktian yang bisa membuktikan hal tersebut seperti itu. Tapi tentu saja itu mengandung nutrisi yang baik. Tapi ingat telur bebek juga kolesterolnya tinggi seperti itu. Tuh, Jadi Pak sebaiknya Herlan. hati-hati konsumsinya seperti Oke. itu. Tadi ada pertanyaan yang kedua nih Dok, katanya apa mengandung apa namanya kurma yang dijual di pasaran itu ada yang mengandung boraks, Iya. apakah itu berbahaya untuk lambung? Itu bagaimana Ya Dok? tentu saja berbahaya. Dan bagaimana cara membedakannya Membedakannya, Dok. terutama? Kurma madu yang mengandung boraks dan yang tidak. Tentu saja berbahaya dan Ya. sebaiknya memang kalau untuk memilih mengonsumsi kurma ini sebaiknya yang bentuknya buah saja seperti ini. Oke. Jadi itu lebih baik. Jadi supaya tidak pusing mana nih gimana cara membedakannya seperti itu. Jadi kita pilih yang fresh itu jauh lebih dianjurkan seperti itu. Oke, baik Dok. Nah, kita masih membahas semua nih yang terkait dengan kurma muda ya. Dan kami juga masih menunggu nih pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor telepon di layar kaca Anda. Dan tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Hidup sehat. Wah, itulah dia Kak. Ternyata banyak banget macam-macam Betul. kurma ya. Ya. Ada 400 macam loh kurma. Wow, dan Tapi memang saya dari paling suka kurma Ashwa. ya itu emang katanya yang paling mahal juga ya tadi ya. Betul. Bukan. Kakak mah suka yang mahal-mahal. Tapi Kak, memang kurma itu dari dulu terkenal banyak sekali khasiatnya ya, Dok ya. betul banget, Nah, Lisa. ada lagi nih salah satunya terkait dengan diabetes. Fakta mitos nih, Dok. Penyandang diabetes disarankan untuk konsumsi kurma muda daripada yang matang. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, fakta. Kenapa, Bagaimana, Dok? Karena memang kita tahu kalau dari kandungan nutrisinya di antara dua ini ya, kurma yang muda maupun kurma yang sudah dikeringkan seperti ini, ternyata kandungan gulanya ini lebih rendah pada yang kurma muda segar seperti ini, seperti itu ya. Tetapi bukan berarti penderita diabetes itu tidak bisa mengonsumsi yang kering, karena baik yang segar maupun yang sudah dikeringkan itu sama-sama memiliki indeks glisemik yang rendah seperti itu. Nah, Hanya di mungkin sini pemirsa ingin tahu pikirkan. Dok, apa itu indeks glikemik? Ya, jadi seberapa cepat kadar gula di dalam buah ini bisa meningkatkan respon glukosa di dalam darah seperti itu. Nilai Iya. glukosa di dalam darah. Iya. Ya. Dok, ini ada yang masuk Dok, telepon yang masuk nih. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang Halo. dengan siapa di mana? dengan Ibu Wiranti di Depok. Ibu Wiranti di Wiranti. Depok. Iya. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Iya, ini mau nanya, itu kurma itu bisa membantu menghilangkan masuk angin nggak? Membantu menghilangkan masuk angin. Masuk angin yang Ibu jelaskan ini seperti apa, Bu? Kan ada yang pusing, Iya. ada yang sakit perut, Kembung gitu, kah? kembung kah? Angin duduk kayak mual-mual gitu. Oh, kayak Oke. mual. Oke. Baik. Baik, Bu. Ya. Silakan, Ya, Dok. makasih. Ya, saya jawab ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengonsumsi buah kurma itu yang kita harapkan adalah kita mendapatkan nutrisi, kemudian kita juga mendapatkan energi. Jadi pada saat ibu mungkin sedang tidak enak badan seperti itu, dengan mengonsumsi kurma ini bisa menambahkan tambahan energi sehingga ibu merasa lebih baik. Jadi membantu Dok sebenarnya. Tetapi apa penyebab dari sakitnya ibu itu juga harus Diobati. diketahui seperti itu supaya bisa sembuh ya. Jadi karena dia mengandung gula Iya, buah sehingga betul. bisa untuk meningkatkan energi ya. Jadi Betul. bisa untuk membuat daya tahan tubuh kita semakin baik juga. Betul juga. Jadi hanya membantu, Dok ya, bukan Membantu, untuk menyembuhkan. iya bukan menyembuhkan, iya benar Iya. dokter. Ini ada lagi nih fakta mitos Dokter Haikal. Ini konsumsi kurma muda dapat menyehatkan tulang. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu fakta.
Wow, fakta. Wow, Ya. gimana dok? Karena memang konsumsi kurma muda ini dia kan kita tahu dia banyak mengandung mineral seperti magnesium, dia mengandung potasium, dia juga mengandung tembaga, mengandung zat besi, di mana semua mineral ini diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Jadi memang membantu dok seperti itu. Tetapi kita harus ingat nih kalau mau tulangnya sehat nggak cukup makan kurma saja. Dietnya juga harus bagus, harus seimbang, cukup olahraga yang teratur supaya tulangnya kompak, padat seperti itu. Iya. Nah, tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa kurma mengandung antioksidan. Nah, bagaimanakah dengan anggapan di masyarakat bahwa konsumsi kurma muda bisa mencegah kanker? Fakta atau mitos, dok? Itu fakta. Wow, fakta. Fakta. Kenapa, dok? Bagaimana? Iya, karena kita tahu kandungan antioksidannya baik di kurma muda ya maupun kurma yang matang yang kering seperti ini itu dia sama-sama memiliki potensi antioksidan di mana diharapkan di situ dia bisa menangkal bahaya dari radikal bebas yang bisa menyebabkan terjadinya perusakan DNA yang nantinya bisa menyebabkan kanker tadi. Seperti itu. Jadi kita bisa coba pencegahan kanker, kita coba salah satunya dengan mengonsumsi buah yang sehat, salah satunya buah kurma ini. Nah, tapi seperti dok, berapa banyak dok konsumsinya nih? Oke, berapa banyak konsumsinya? Kalau untuk konsumsi kurma itu kita bisa konsumsi 4-6 butir sehari ya, seperti itu. Tapi kita tidak habiskan dalam satu waktu dok. Misalkan cemilan pagi 3, kemudian cemilan sore 3 atau mungkin 2 seperti itu. Jadi tidak habis dalam satu waktu. Lebih bagus lagi kalau sebelum beraktivitas atau sebelum berolahraga kita coba konsumsi kurma. Dua-duanya sama bagusnya kok sebenarnya. Dan ini boleh setiap hari dok konsumsinya? Sebaiknya mungkin kalau untuk konsumsi buah itu jangan seminggu itu kurma terus, iya. Jadi hari ini kurma, besok mungkin apel, besoknya lagi kita ganti buah-buahan yang lain seperti pisang. Jadi semua nutrisinya tuh lengkap. Setuju seperti banget, itu dok. Jadi, dokter. dan nggak bosan juga dok ya, lebih variatif ya. Betul. Oke, ini ada lagi nih dok. Ini beredar banget nih di antara teman-teman aku ya, apalagi yang perempuan yang pengen bodinya tetap cucak gitu, tetap bagus gitu ya. Katanya berat badan bisa turun dengan rutin konsumsi kurma muda ini. Ini fakta atau mitos dok? Wah, sayangnya itu mitos. Ya, Wah, maaf nih teman-teman semua, ternyata ini adalah mitos. Boleh padahal, dijelaskan? dok ya, Nisa Iya, tuh mau aduh. bawa pulang semua. Iya, padahal gitu tadi ya. udah pesan Nisa mau bawa pulang semuanya ya. Jadi gimana nih dok, bisa dijelaskan? Kenapa mitos? Karena untuk mendapatkan berat badan yang ideal itu kita harus pertama, dietnya harus seimbang, harus sehat dan cukup untuk kebutuhan dia seperti itu. Yang kedua juga pola aktivitasnya seperti apa? Jangan sampai energi yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Kemudian apalagi? Dia juga harus bisa mengendalikan stres juga seperti itu. Kemudian banyak hal. Jadi intinya yang namanya untuk manajemen berat badan itu tidak cukup hanya dari makan buah kurma saja, tetapi kalau dijadikan cemilan sehat saat ingin turun berat badan, boleh, cocok banget, bisa seperti itu. Asal jangan berlebihan ya. Setuju dok. Dok, ini juga pengalaman dok ya. Jadi banyak pasien yang datang ke saya. Jadi mengatakan kalau katanya nih, kalau mengkonsumsi kurma muda bisa mencegah penuaan dini dok. Nah, ini fakta atau mitos? Fakta. Wow, fakta. Jadi nggak percuma Nisa tetap bawa pulang. Oke, bisa. Boleh Kenapa, dijelaskan Dok, dok? fakta? Karena balik lagi ke yang tadi, dia sangat bernutrisi, ya. Kemudian dia juga punya potensi antioksidan, ya. Dan semua itu kita tahu salah satu teori penuaan ya dok ya, teori radikal bebas. Setuju. Nah dengan demikian karena dia punya potensi antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas yang akhirnya bisa menyebabkan penuaan dini tadi. Tapi tentu saja penuaan dini nggak cukup kita cegah hanya dengan makan buah kurma ya dok ya. Harus dietnya, aktivitas, stres juga ya dok kita kendalikan Rutin seperti itu. olahraga juga. Betul sekali. Oke. Jadi Nisa boleh kita bagi dua nanti ya? Nisa yang muda ya dok? Oh gitu, Udah yang di-tag muda nih. maunya. Yang dokter yang tua-tua aja ya. Nah ini dok, ngomong-ngomong soal kurma muda, ini kan biasanya apalagi pengantin baru ya, pasti suka ke supermarket dan lihat-lihat kurma muda. Nah ada 2 jenis yang pernah Nisa lihat. Yang pertama yang warna kuning dan yang satu lagi yang agak kemerahan atau warna merah. Itu sebenarnya ada bedanya dan ada yang lebih bagus antara yang satu dengan yang lain atau sama dok?
Oke, saya jawab ya. Oke. Jadi seperti ini, kita ada 2 macam kurma nih ya. Iya. Ada yang kurma muda segar seperti ini, dan ada juga yang sudah dikeringkan. Iya. Sebenarnya secara umum sih kandungan nutrisinya nggak terlalu jauh kok. Oh gitu. Iya, nggak terlalu jauh. Tetapi memang karena dia kondisinya masih segar seperti ini, diharapkan satu. Yang pertama mungkin kandungan vitamin C-nya agak sedikit lebih tinggi ya, karena vitamin C itu kan dalam proses pengeringan dia bisa agak rusak. Kemudian apalagi potensi antioksidannya, karena ada beberapa jenis antioksidan yang mungkin bisa rusak dengan proses pengeringan, contohnya seperti antosianin. Tetapi kalau kita bandingkan tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan untuk kandungan gizinya. Cuma tadi dengan proses pengeringan ini dia juga kadar airnya berkurang, kadar gulanya tuh lebih terkonsentrasi kalau yang dia kering seperti ini. Jadi kalau yang matang ini memang lebih manis dok ya dibandingkan lebih manis. yang muda. Betul. Wow, dok ini tipsnya dok, pemirsa ingin tahu bagaimana bisa mendapatkan manfaat kurma muda. Tipsnya supaya bisa mendapatkan manfaat kurma muda ya tentunya yang pertama kita mencoba mengonsumsinya. Kita masukkan dia ke dalam diet sehari-hari. Kita jadikan dia buah yang bisa dikonsumsi saat cemilan pagi atau cemilan sore seperti itu, Dok. Jadi kita bisa konsumsi sehari 4 sampai 6 butir seperti itu. 4 sampai 6 butir iya, ya, Dok? Kalau mau lebih bagus lagi sebelum kita beraktivitas olahraga atau setelah beraktivitas olahraga atau pada saat sela-sela berolahraga kita bisa coba mengonsumsi kurma segar ini seperti itu. Lalu kita barengi lagi dengan cemilan yang lainnya. Gak cuma kurma aja nih, kita tambahin sedikit kacang-kacangan di situ supaya ada tambahan nilai proteinnya. Setuju. Ya, tapi ingat, baik itu kurma muda yang segar seperti ini maupun yang sudah matang seperti ini, itu sama-sama bagus kok nilai nutrisinya. Jadi bisa dicoba yang mana saja seperti itu, Wow, dokter. ternyata manfaat dan khasiatnya banyak nih saya. Terima kasih dokter Putri atas waktunya. Nah, pemirsa kita akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.